Baris kita pesamen baris ke yang ini. 31 baris ke As-Saminah sudah. Oh, bab baru. Bismillahirrahmanirrahim. Ada buma ba'da tulu'i syamsi ila zawal utawi bab nerangake tata kramane perkara ing dalem sawise mletheke srengenge. Di bab ini kita akan menerangkan bagaimana tata kramanya perkara yang dilakukan setelah tulu'i syams, munculnya matahari ila zawal tumeka maring lingsire srengenge sampai bergesernya matahari. Faedah tolaat ing dalam nalikane muncul atau metu apa asyamsu srengenge. Fartafat lan nuli munggah, wartafat lan munggah apa sames mau qadrum hin lawan sak kadar sak tombak. Ketika matahari sudah muncul, kemudian ketinggian matahari itu kira-kira 1 tombak. Apa yang dilakukan? Fasholli rakaatain, mongko salat sapa sira rakaatain kelawan rakaat. Berarti apa? Sunnah ketika waktu itu untuk melakukan sholat 2 rakaat. Berarti sholat duha yang kemarin kita bahas itu sebelumnya. Sing doanya sangat mengintervensi Tuhan ya. Jadi salah satu doa yang mengintervensi Tuhan ya salah satunya sholat duha. Kemarin saya jelaskan. Kok mengintervensi? Iya, kamu doa Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzil, fa in kana fil ardi fa'rijhu, fa in kana mu'assaran fayassir, fa in kana haraman fatahhu. Kamu mengintervensi Tuhan. Tadi ya Allah, kalau rezeki saya in kana rizqi fis sama'i, ketika rezeki saya di langit, fa'anzil, maka turunkanlah. Tapi ketika rezeki saya di bumi, fa'in fil ardi fa'rijhu, keluarkan. Fa'in kana mu'assaron, ketika angel gampang, fayasir. Ketika haram dibersihkan, dihalalkan. Itu berarti sampai mengintervensi Tuhan. Gusti Allah mau atur ya. Ya untungnya Gusti Allah bukan kados jenengan. Ya orang sunah, ya bocah kurang ajar ya. Padahal doa itu adalah doa adalah permintaan dari zat yang dari hamba yang derajatnya rendah seperti kita kepada zat yang maha agung. Itu doa ya, permintaan dari hamba yang rendah derajatnya terhadap zat yang maha agung. Dalam hal ini berarti Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, doa itu harus apa? Ada dalalatul ala khair, kudu menunjukkan permintaan yang baik-baik. Itu kalau doa. Jadi umpamane ya, sampean kok ndongoke kok elek, itu bukan doa. Kalau orang Jawa nyebutnya nyepatani. Apa nyepatani kalau bahasa Indonesianya? Nyumpahin ya. Itu tidak boleh. Bahasa kitab kuno mengatakan masotake. Ini pun bukan asal. Jadi ketika misalkan seorang ibu bilang, contoh ibunya malin kundang ya, saya kutuk kamu jadi batu ya, itu bukan doa ya, itu contoh. Karena doa harus terhadap perkara yang baik. Kalau sampean kuat bocah kok nglorok hati tak dongake sing olo-olo, misalkan tak dongake kecelakaan, tak dongake itu bukan doa, tapi tadi nyumpahin atau apa, melaknat ya, dan melaknat itu tidak boleh. Terlepas kalau biasanya perkara yang elek-elek itu mandi malahan nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzalika utawi mengkono-mengkono fasol li rakaatain, salat duha. Ku inda zawalil waqti, ing dalem nalikane ilang. Inda zawalil waqtil karoha, ing dalem nalikane lingsir atau ilange waktu kemekruhan.
li sholati kelawan nglakoni salat. Fa innaha mongko sak temene salat iku makruhatun dan makruhake mimba faridhati subhi ing dalem sakwise rambunge salat wajib subuh. Jadi setelah sholat subuh, waktu subuh habis sampai waktu zawal ini, sampai sholat duha, sholat itu tidak diperbolehkan. Nah, ilartifa isyamsi tumko maring munggai srengenge. Sampai waktu duha itu faida alha monggo ing dalem nakene manjing waktu duha. Atau waktu dalam menarikan wis cetok wis pertelo apa annahar waktu awan rino pamadhan lewat minggu saking nahar apa koribun par min rubaihi saking seprapate nahar nek ngono terus fasol mongko sholat sapa sira sholat al-duha. Kalau sudah masuk waktu duha dianjurkan sholat duha. Berapa rakaatnya? Arba'an lawan 4 rakaat. Au sittan utawa 6 rakaat. Au samanian utawa 8 rakaat. Sing salate pira? Makna hale rong rakaat salam rong rakaat salam. Tidak langsung 8 rakaat tidak, tapi 2 kalau 8. Kalau 6 berarti 2 ya. Kalau berapa tadi 4 berarti 2. Kalau seperti itu. Fakot nukilat mongko teman-teman den pindah. Apa hadhihi du'a apa ikilah apa hadhil a'dad apa hadhil a'dad apa ikilah piro wilangan kuluha yusgabiyani a'dad anir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan riwayate diambil kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassolatu utawi salat iku khairun luwih bagus. Kullu hayus kabehane salat faman mengkote sapane wong isya akarep sapa man falyastakfir monggo becik ngakeh-akeh sapa man ing salat. Waman utahe sapane wong iku sya ngarepake sapa man falyastakil monggo nyithikna sapa man. Falaisa mongko ora ana falaisa mongko ora ana bainatul isyamsi ing dalem awit saking mletheke srengenge wazawal lan zawal apa ratibatun sunah rawatib minas sholati sange salat illa hadhihi aing kejaba ikilah salat duha. Fa afdalu mongko utawi luweh afdole salat. Fama mongko atau faaf ada mimnya. Fama mongko te perkara. Fadlu kang utama utama tinimbang saking ma min auqatika sang pira-pira wektune sira. Fala kamu kedue sira fihi ing dalem ma. Arba'atu halatin utawi papat pira-pira tingkah. Al halatul ula utawi tingkah sing kawitan. Wa ya utai al halatul ula iku al afdalu kang luwih utama. Napa niku antas rifau arep yen to ngengokake sapa man ha ing auqat
fi talabil ilm ing dalem nyuprih ilmu. Talabil ilmi annafi kang bermanfaat fiddini ing dalem agama. Dunal fuduli ora kok leluwihan alladzi kang. Terus alladzi terus akabu netepi ngungkepi netepi sapa annasu menungso alaihi ing atase alladzi ing atase alaihi ing atase alladzi wasamulan padha ngarani sapa nas lan padha ngarani sapa nas hu ing ma ilman ing ilmu wal ilmu wal ilmu nafi utawi ilmu kang bermanfaat huwa ya ilmu nafi iku ma perkara yazidu kang tambah fi khaufika ing dalem wedine sira minallahi saing Gusti Allah taala alimul sinten Allah wa yazidula nambahi apa ma ilmu mau fi basiratika ing dalem peningal sira bi uyu bi nafsika kelawan pira-pira celone awak sira wa yazidula tambah apa ma sebabnya tambah apa ma ilmu fi ma'rifatika ing dalem ngawruh sira bi ibadati rabbika kelawan ibadah pangeran sira wa yuqallil lan nyithikake apa ma ilmu min robat kang demene sira fit dunya ing dalem dunya wa yazidulan nambe apa ma ilmu manfaat mau fi robatika ing dalem demen sira fil akhirati ing dalem akhirat ayaf taulan bisa dadi bukaake apa ilmu manfaat mau basirata ing peningal sira bi afatil a'malika kelawan piro-piro bi afati a'malika kelawan piro-piro olon piro-piro amal hatta tahtariza sehingga ngrekso minha sang afat wayat lau kalan meruhake ka ing sira alamaka yiti syaitoni ing atase rekodayane setan itu. Tadi dikatakan sholat apa yang dilakukan ketika masuk waktu duha ya, yang paling utama adalah melakukan sholat duha. Walaupun paling banyak 12 sholat duha, paling afdol ternyata 8. Paling akeh 12. Paling afdol 8. Dengan cara tadi 2. Ya. Boleh enggak kalau cuma 2 rakaat? Boleh. Tapi rakaat pertamanya baca wasyamsi wa duhaha, yang kedua baca Al-Ikhlas. Tapi kalau 4, 6, 8, 10, 12, yang pertama cukup qul ya ayyuhal kafirun, yang kedua Al-Ikhlas. Itu tiap rakaat-rakaatnya. Ya. Dan untuk duha ini tadi ada wassalatu khairun kulli faman syaa falyakfir faman syaa falyakfir. Sakarepmu. Kalau kamu suka untuk memperbanyak falyastaksir faman syaa falyakfir. Faman syaa falyakfir. Boleh kamu 2 saja. Boleh 4, boleh 6, boleh 8, boleh 10, boleh 12. Maksimal 12. Paling afdol adalah silahkan. Terus ini menjadi polemik.
Sholat duha itu kan sholat sunnah yang dilakukan sendiri. Bagaimana ketika dilakukan berjamaah? Ada yang mengatakan itu tidak sah. Ya, saya sempat ada beberapa orang yang waktu itu ya niatnya kalau di pondok, di sekolah atau lembaga tarbiyah pendidikan yang lain adalah niatnya adalah untuk tarbiyah, mendidik anak agar mau membiasakan sholat duha. Okay. Karena orang pepatah mengatakan jaliring tresno songko kulino. Itu pepatah Jawa mengatakan jaliring tresno songko kulino. Orang bisa mencintai suatu perkara itu karena terbiasa. Benar? Terjalinnya suatu perkara yang dicintai, disukai karena terbiasa. Jaliring tresno songko kulino. Tapi kalau sekarang ada lagi ya, dari Ahmad ora jaliling tresno songko kulino. Napa? Jaliling tresno amarga ora ana sing liya. Anane iku tok ya poho ora apa-apa. Karena adanya cuma itu aja gitu. Itu contoh. Jadi sekali lagi kalau saya bilang hidup itu pilihan. Tinggal kamu mau milih yang mana. Kayak tadi sholat duha, boleh 2, boleh 4, boleh 6, boleh 8, boleh 10, boleh 12. Sakarepe sampean. Apik pundi? Apik kabeh sing ra apik sing ra gelem sholat. Piye to? Sing ra apik meneh apa? Wis ra sholat maido koncone. Ini sedikit cerita waktu saya dulu di mondok di Sarang. Ada beberapa teman yang ya nadanya guyon sebenarnya, jok ya, melempar jok. Ada sholat duha itu dilabeli dengan sholat ekonomi. Ya karena apa? Tujuan sholat duha adalah digampangi rezeki ini. Aku kurang ajar sholat ekonomi. Ya. Ayo balik ngopi karo aku. Padahal modus aja biar diajak ngopi yang bully itu tadi. Boleh 6, 4, 8, 12 atau 2. Tapi afdoliyah 8 walaupun maksimalnya berapa? 12. Boleh enggak kalau duha dengan duduk? Boleh-boleh saja. Sholat sunnah. Jangankan duha, sampai taraweh aja 20 rakaat duduk terus jurawo. Karena sholat sunnah, di dalam sholat sunnah tidak ada tuntutan untuk kita berdiri. Walaupun punya kamu berdiri terus. Ya mat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bahaya kalau punya Ahmad gak berdiri. Ngoten. Tapi di sini di Maraqil Ubudiyahnya coba kamu lihat. Qaulu wa sholatu khairun kulliha kama syaa fala ta'khir kama syaa fala yastam. Ya. Di situ ada tadi yang mensarai dari itu. Kalau kamu ingin akeh nek kuat monggo. Ya. Kalau tidak kuat ya monggoin. Kama fil hadis alladzi rawahu at-Tabrani an Abi Hurairah, as-sholatu khairu mawdu'in. Faman istato ayas taksir falas taksir. Ay sholatu afdol ma wadu Allah ay ma syara'ahu li 'abdihi minal ibadi. Faman istato an yaktir fa amal alahu falyaktir fa innaha ini afdolul ibadatil badaniyah ba'dal iman. Fokusnya ini. Dikatakan hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengatakan sholat itu sebagus-bagusnya ibadah. Ya. Dan nanti yang akan paling orang mengatakan makanya ibadah yang diterima di sisi Allah salah satunya yang paling pertama dihitung adalah sholat. Makanya tadi famanis tato ayat nek sampean kuat ngakeh ke sholat yo monggo. Nek ra kuat yo falas taklir ra apa. Ya, loro mawon ra apa tapi istiqomah saben dina duha. Luwih apik daripada sampean seminggu sepisan 12 rakaat. Umpamanya seperti itu. Atau yang kamu lakukan tiap malam misalnya santri Mbok Lik. Tiap malam sholat 2 rakaat mujahadah malam ya. Mung 2 rakaat tok bariku sampean turu. Iku luwih apik daripada sampean melek suwengi 1000 rakaat tapi ngesuk ora sholat. Terus seminggu lagi baru sholat lagi. Menurut sholat lebih bagus yang istiqomah karena al istiqomah khairun min alfi. Seperti itu. Nah ini alasannya apa? Fa innaha afdholul ibadatil badaniyah.
Fokusnya itu badal iman di dalam di Maraqul Ubudiyah. Karena apa? Sholat itu adalah ibadah yang ibadah badaniyah, ibadah fisik, menggunakan fisik yang paling afdol setelah iman. Jadi nak sampean di waktu luang ya duhangan boleh lah, istiqomah 8 misalkan bagus, atau istiqomah 12 tadi, lagi sewah 6 sampean kon loro ya bote masya Allah gitu. Bar ngaji waktu korek bahasa Arab memang Melayu ya. Ya sedeng 4. Ya, dan 4 kan suratnya nggak butuh panjang, cukup Al-Kafirun. Ya. Al-Kafirun tapi ya sama juga kesusu kok macamnya batbut terus mawon. Banyak orang yang keliru macam surah Al-Kafirun mula amalek buat. Untungnya Ahmad gak lewat. Ya lewat di depannya nanti bilang jem, bahaya itu nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus apa lagi tadi? Kemudian setelah sholat ternyata ini ada beberapa dibagi 4 hal yang boleh kamu lakukan atau prioritaskan. Yang pertama adalah ini. Tadi mana? Al-halatul ula wahyal afdol, dari beberapa aktivitas. Yang pertama yang paling afdol adalah ini. Setelah sholat duha tadi, ya. Apa itu? Yang pertama adalah tolabul ilmi an-nafi'. Apa? Yang pertama adalah mencari ilmu yang bermanfaat. Kalau dilihat di dalam sarahnya, qalu wahya al-afdalu antas. Aifadilul awqat fi naf'in nas bi amal bi ilmika fi fat wa tadris au tadnis au mutala'atil kitab lil kitab fa amkana wastighfar ilahi inna fi dzalika fa huwa afdalu ma tastawilu bi badal maktubah wa rawatibiha li anna fi dzalika manfaatul khalqi wa hadatun fitorikil akhirah. Apa? Ternyata ya, ibadah aktivitas setelah sholat fardu beserta sholat rawatibnya yang paling afdol, yang paling akeh ganjarannya adalah mencari ilmu yang bermanfaat. Entah kamu mengaji atau entah kamu menjadi orang yang mengajarnya. Kenapa alasannya ini? Kalau dalam yang di Maraqul Ubudiyah. Karena apa? Kalau di sini dikatakan li'anna fi dzalika manfaatul khalqi wa hadayatihim ila thoriqil akhirah. Karena ketika kamu mengajarkan ilmunya tadi memahamkan orang yang kamu ajar, menyebabkan dia mendapatkan hidayah, mendapatkan apa dia bisa mengamalkan ilmunya, menuntun dia masuk surga. Jadi ilmu manfaat iku ya sing ilmu sing sumebyar sing mengalir. Jadi ketika orang tadi mendapatkan pahala, kamu juga dapat transferan pahala. Taruhlah seperti ini, simpelnya. Kalau pemahaman singkat saya seperti ini. Sholat, ya. Jadi kita bahas ibadah secara apa? Vertikal. Secara hablum minallah. Oke ya. Kita kerucutkan dulu. Sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Sing urusannya karo pangeran ya. Sholat, puasa saja contoh biar cepat. Tidak terlalu banyak contoh. Manfaatnya untuk apa? Kepuasan pribadi, kepuasan batin kamu terlepas itu semua kewajiban. Ya, yang bisa merasakannya adalah kamu. Oke, sampai sini paham? Tidak ada efeknya sampean sholat koncomu ya rugi,
Sampai rak sholat teman kamu juga biasa saja. Karena urusan kamu dengan Tuhan. Sampai kamu Gusti Allah. Tapi berbeda dengan sing hablum minan nasnya tadi. Dicontohkan di sini tadi bahkan level seperti ini, ngaji seperti ini, pahalanya lebih besar. Kenapa? Karena tadi bisa menyebabkan orang mendapatkan hidayah yang mengajaknya menuju ke surga. Dan ketika misalkan saya contoh, hari ini saya mulang sampean, ini ya, sampean melu ngaji aku, sampean maknani, memahami entah ataupun yang menyimak, yang memaham dengan ngaji siang hari ini, kemudian menyampaikan terlepas untuk pribadi sendiri, dipakai sendiri, ya, kemudian disampaikan ke orang lain. Kemudian orang lain tadi berbuat baik karena mendapatkan apa yang sampean sampaikan. Nanti sampai terus namanya ilmu manfaat. Semakin banyak orang yang mengamalkan, sampean juga tetap mendapatkan terang-terang pahala. Jadi itu kenapa ada juga yang mengatakan orang yang malam hari tidak tidur, ya, sama-sama tidak tidurnya. Yang satu sholat sunnah non-stop, yang satu belajar ilmu agama non-stop. Sing ngesuke gawe ngaji, nggo nuturi wong, atau untuk belajar dia sendiri karena besok misalnya dia ulangan, atau besok dia ini, beberapa riwayat mengatakan lebih afdol orang yang belajar tadi. Kenapa? Karena kemanfaatan ilmunya untuk orang yang lain, bukan untuk pribadi dia. Kalau sholat udah selesai hari itu, dia dapat pahala, udah clear. Jadi itu, ya. Makanya sama sering-sering mutolak, baca. Ini keterangan di sini ada, tapi saya coba dengan pemahaman saya seperti itu. Kalau di Imam Ghazali dan Imam Nawawinya mengarai seperti itu. Imam Nawawi menulis seperti itu. Ya. Karena tadi bisa menyebabkan orang untuk apa? Lebih giat beribadah dan sebagainya. Oke. Terus wal ilmu nafi', apa sih ilmu manfaat itu? Sering kamu mendoa, ya Allah, semoga mendapatkan ilmu manfaat, ya. Fitini wa dunya wal akhirah atau kata lain. Apa sih ilmu manfaat? Al ilmu nafi' wa ma yazidu fi khaufika minallahi ta'ala. Yang pertama, definisi dari ilmu yang bermanfaat bagi orang yang mendapatkan kemanfaatan ilmu yang pertama adalah apabila orang tadi ma yazidu fi khaufika minallahi ta'ala, menambah rasa takut orang tersebut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu tolok ukur kamu mendapatkan ilmu semanfaat yang pertama. Yang kedua, wa yazidu fi basiratika bi uyubi nafsika, menambah kamu bisa melihat di sini apa ya? Bukan melihat secara langsung, kayak semacam meneliti, ya. Kamu meneliti diri kamu sendiri, biuyu binafsika, aib-aib kamu, dosa-dosa kamu, celo-celo kamu, sama cuma ngerti, introspeksi diri, bertambah rasa pengen introspeksi diri. Itu tolok ukur juga orang yang mendapatkan ilmu manfaat. Kemudian wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbik, yang bertambah rasa pengetahuannya, kecintaannya, semangatnya dalam beribadah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang tanda yang ketiga. Yang keempat, wa yuqallilu min rabbatika fid dunya. Yang keempat adalah semakin sedikit rasa cintamu terhadap dunia. Orang patek seneng dunia. Dunia itu orang tidak cuma harta benda saja, ya, anak, istri itu juga termasuk kenikmatan tuh. Orang patek ketumpul dunia. Butuh iya, tapi tidak mengejar apa bahasanya terlalu menggilai dunia. Kalau semua orang butuh, urip ning donya kok ora butuh donya itu munafik. Ya.
Tapi bagaimana kita memanfaatkan dunia itu sewajarnya saja. Ibarat seperti ini. Ada orang yang habis lari-lari atau naik sepeda, oke? Lari-lari saja biar sama. Ada teori ekonomi namanya hukum Gaussian, kalau tidak salah. Hukum Gaussian itu mengibaratkan orang yang berlari maraton, kemudian dikasih gelas air minum, ada isinya tentunya. Ya, diminum yang pertama, nikmat sekali. Kemudian kenikmatan itu berkurang di gelas yang kedua, gelas ketiga, gelas keempat, bahkan sampai akhirnya dia muntah. Itu kalau teori hukum Gaussian kalau tidak salah di ekonomi. Kalau tidak salah Gaussian, seingat saya ada teori ekonomi seperti itu. Sama. Coba kalau kamu menggunakan teori itu untuk belajar dalam rangka menghilangkan kecintaan yang terhadap dunia. Berarti apa? Ibarat kamu dikasih air 1 galon, ini untuk kamu. Ini saya tidak mengkopas teorinya itu, saya analogikan sendiri. Sampai bal-balan misalkan Ihsan yang Liga Santri ya. Ihsan ini minum 1 galon. Kira-kira Ihsan berbal-balan setelah main bola 1 galon dihabiskan semua, atau cukup 1 botol saja? 1 botol saja. Berarti apa? Kamu tetap butuh dunia tapi sewajarnya. Kok ngono niku? Butuhe apa? Urip ning donya ini butuhe apa? Ya sak cukupe, jangan terlalu sibuk dengan mencari dunia. Cukupe mau ngombe sak gelas. Cukupe sak botol ya sak botol. Ojo sak galon digelonggong kabeh kembung malah beser nggih. Seperti itu. Jadi kalau kita dikatakan tidak butuh dunia itu munafik. Tapi bagaimana kita memanfaatkan dunia dengan fasilitas secukupnya, sewajarnya. Sampean somben misalkan ya, Ahmad ya, nek omah dadi kiai. Ya. Yo kiai liyane duwe mobil ya duwe mobil, Man. Aja terus sampean wah, aku lo badhe nganu kok mensyukuri nikmatnya Allah. Lah apa, Mat? Kalau diparingi samparan, saya diberi kaki, maka saya akan menggunakannya untuk menikmati nikmat yang diberikan Allah, diberikan kaki, maka kemanapun saya akan jalan kaki. Akan jadi naif sekali kamu seperti itu. Tunda ngaji, akhirnya situ pengajian ini umpama rumahnya mana Ahmad? Mana? Mangkang. Oh, ngirim-ngirim Mangkang pikirannya kan ora-ora ya, pasti langsung mengarah ke lokalisasi karena cedek lokalisasi. PR-ku itu somben iki, Mat ya. Iya. Tantangan lebih berat ya. Umpamanya aku nyebutnya Semarangnya orang Mangkang, karena itu keren Semarang, rumahnya Semarang. Pengajiannya yang ngundang Ihsan. Rumahnya Ihsan mana, San? Singorojo, naik gunung, mendaki gunung, lewati lembah bersama teman, itu lagunya Jatori, jangan ya. Naik gunung. Kira-kira nak Ahmad undangane pengajian ning Singorojo. Nek melampah si jalan kaki dengan pakai mobil, enak ndi, Mas? Ya enak pakai mobil, tekan kono cepet banser medun dikawal ya. Iya. Munggah panggung. Bayangkan kalau jalan kaki, sing ngundangi rada bingung iki kiai ini rada aneh, tapi panitianya bingung. Mohon pangkat dereng. Ya Ihsan, ya. Saya kocok nanti yang isi pengajian teman saya di Mambaolik. Siapa? Kiai Ahmad. Dia itu masya Allah tidak suka duniawi. Berarti panitia seneng. Lah kok ngono? Rasa ngamplopi. Lah untuk mobilnya ra gelem kok ya, Bro. Berarti diamplopi ra gelem. Enggak, itu guyon ya. Bisa roh itu yo tetep ono. Nak panitia sampai rang ayo kebangetan. Walaupun kanca sok mentil lagi ya, Mat ya. Nak Ihsan ngundang atau sebaliknya ya. Dumeh koncone mulih seneng mulih-mulih kurang ajar ngapok-ngapoki. Ya seperti itu. Jadi tetap kamu guna diniati, Mat. Oh, aku niat tuku mobil biar gampang oleh mau nekani acara pengajian atau ibadah yang lainnya. Oh, anak bojone pengen liburan. Paling cedek nih Ahmad enak. Bonbin, tapi juga keliru sing lor, sing ngidul ya. Kebun binatang gitu ya. Kalau yang ke utara kebun binatang dewasa. Kalau yang selatan kan yang semua umur itu ya. Numpak mobil, mosok mlaku Mat ya.
nyenengke keluarga juga. Jadi diniati kanggo ibadah. Nyenengke keluarga juga ibadah, kerja juga ibadah. Jadi niat belinya mobil untuk sarana memudahkan aktivitas. Ora mergo panas karo tanggane. Wah, tanggo bubar ngedunke rada 4. Yo ngesuk sampeyan ngedunno rada 5, ya. Ndonga ya harus detail. Sampeyan ndonga, ya Allah, saya minta mobil pintu 2 ya Allah. Ekspektasimu yang dikabulkan adalah Lamborghini, Ferrari, sport car yang lain. Dijabahi karo Gusti Allah. Pintu 2. Mobil pick up, alhamdulillah. Sik mending untuk mobil daripada orang. Ya Allah, kendaraan roda 4 ya Allah. Ekspektasi dapatnya mobil, ternyata entuknya Tosa. Tosa rodone 4 kan. Sarepe siji ning isor. Gitu, 3. Ndonga sing detail malah ya. Aja kaya jin iklan rokok itu. Selalu terpenuhi tapi tidak sesuai ekspektasi. Ya mergone ora pinter bar 7 kok 6. Oh nyebut merek malah. Ya itu. Sorry, bukan promosi. Ya, hitungannya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak mana tadi? Yang berikutnya, dikatakan ilmu itu bermanfaat ketika apa? Ketika bertambah yazidu fi raubatika fil akhirah. Menambah rasa cintamu terhadap akhirat. Wayang tahu basorika. Apa? Wayang tahu bisirotika di afati amalika. Hatat ahrazamin. Kemudian apa? Ketika kamu dengan sebab ilmu yang manfaat tadi, kamu bisa membuka beberapa rahasia-rahasia dari penglihatan yang tidak secara kasat mata, ilmu metafisiknya, ya, dengan tadi membuka, sampai so ngerti delok secara mati. Amal-amal itu sebenarnya sudah termasuk amal yang soleh atau belum? Karena ada afatnya tadi, beberapa penyakit-penyakitnya amalmu. Umpamanya sampean ngamal tapi ternyata belum ikhlas. Ada unsur syirik di sana. Ada unsur iri dengki di sana. Bisa kamu tahu juga seperti itu. Ya. Kemudian sehingga kamu bisa mengetahui terbebas dari makaiti syaitan. Apa rekodoyo? Bahasa Indonesianya apa rekodoyo itu? Apa godaannya, politisasinya, strategi liciknya setan. Lagune setan niku nek godhong manungsa jan masyaallah. Luar biasa. Ketoke sampean ngamal wis pol niku wis pasti ditompo. Cuma kadang dalam karena satu terbesit, satu rasa sombong, rasa iri, ada yang menyebabkan amalmu itu bisa hangus. Gara-gara orang ikhlas, gara-gara sombong, gara-gara kilideng. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ya, berarti aktivitas yang paling afdol setelah sholat fardu beserta sholat rawatibnya sak paket nih ya adalah berikutnya mencari ilmu, baik itu orang yang belajar maupun orang yang mengajar ilmu yang bermanfaat. Nah tadi apa tolok ukur ilmu dikatakan bermanfaat adalah ketika apa tadi yang pertama bertambah rasa takut kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua bertambah yang mana tadi kok lupa. Yang pertama bertambah rasa takut kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala.
Yang kedua, bertambah rasa kita untuk muhasabah diri, gitu. Terus kemudian bertambah juga rasa cinta kita, rasa mengetahui kita, rasa ingin tahu kita, marifat kita untuk semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menyedikitkan rasa cinta kita terhadap dunia, menambah rasa cinta kita terhadap akhirat, dan juga bisa muhasabah diri, melihat perkara-perkara yang menyebabkan amal tidak diterima, dan menjaga kita dari godaan-godaan setan. Itu nek sama iso ngono kae berarti sama wis entuk ilmu sing man. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu hatta sumben wae niku wakulu iya sebentar hilang mana wa gurur hilang gurur nipune setan. Ya. Wa kaifiyati talbisihi lan tata carane metodene rekodayane setan. Wa kaifiyati talbisihi lan tata carane nyerupanine setan. Nyerupanine setan ala ulama isuki ing atase ulama sing ulama sing ala. Hatta arodhum sehingga madhepake apa setan hum ing ulama. Lima qatillahi ta'ala maring bendune jengkele sengite Allah Ta'ala wasukti hilan ya bendune to ngamuke jengkele Allah Ta'ala haitsu akalu sehingga padha mangan seakan-akan padha mangan sapa ulama bidi adunya ing dunya bidini kelawan agung watakhudhu lan padha ngalap sapa ulama al ilma ing ilmu padha ngalap sapa ulama ing ilmu dari atan ing lantaran wa wasilatan lan yo lantaran ila akhodi amwali salatin temeka maring ngalap pira-pira bondone sultan, pira-pira bondone pemerintah, pira-pira bondone raja. Wa akali amwalil auqafi wal yatam, pira-pira bondo-bondo wakaf lan bondo-bondo mangan bondo-bondo wakaf, mangan bondo-bondo napa? Anak yatim. Wal masakin lan bondone pira-pira wong miskin. Wasarrafu lan padha nyondongake sapa setan tulanahrim ing dalem sak dawane wektu rinone setan ila tolabil jahi tumeka maring
golek pangkat, wal manzilatilan kedudukan fi qulubil khalqi ing dalem atine para Jadi itu. Karena setan itu paling pinter nggoda, paling pinter untuk merekayasa. Sampai nanti sama bahkan sekelas ulama akan menjadi ulama suk ketika dia seperti ini. Ya. Lebih mengutamakan dunia daripada ilmu agama. Dia belajar ilmu tujuannya untuk menjadi perantara dalam rangka mengambil hartanya, mendapatkan harta dari para raja, pemerintah, juga mau sampai saking elek-elek ini sehina-hinanya ulama so adalah memakan harta wakaf, memakan harta orang yatim, miskin, dan sibuk ketika pagi harinya tidak untuk menyebarkan ilmu manfaat tetapi litolabil jah, untuk mencari pangkat, juga manzilah filukul bilhor, mencari pangkat dan mencari kedudukan, mendapatkan predikat idola bagi sesama Fatorohum dalik wa'alaman fa'ala. Wassalamualaikum.